Ya, seperti yang kalian tahu, minggu lalu gue udah buat penjelasan untuk hampir semua item-item yang ada di Mobile Legends. Tapi ada satu item yang belum gue bahas, yaitu item movement. Dan karena ternyata banyak banget dari kalian yang minta gue buat bahas juga, jadi gue buatin videonya nih. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa buat klik tombol subscribe sama klik lonceng notifikasinya, biar kalian dapat notifikasi tiap gue bikin video baru tentunya. Oke, kalau udah, kita langsung mulai aja pembahasannya. Let's go! Ya, kita akan bahas semua sepatu yang ada di game Mobile Legends ini ya guys. Dan tentunya kita mulai dari sepatu dasar buat bikin sepatu-sepatu yang lain. Apalagi kalau bukan boots. Ini itemnya namanya kurang bersemangat ya. Ya, gak banyak juga yang bisa gue bahas dari item ini, selain nambah movement speed kalian sebanyak 20 poin. Langsung lanjut ya. Jadi dari sepatu dasar ini, kalian bisa bikin sepatu-sepatu lain. Nah, ada yang kalian cukup upgrade dengan gold aja, tapi ada juga yang perlu penambahan material lain supaya sepatu kalian itu bisa jadi. Dan kalau udah jadi, sepatu-sepatu ini punya atribut yang beda-beda loh. Ayo kita bahas dulu dari yang hanya perlu penambahan gold aja ya. Oke, yang pertama yang paling murah dulu. Kita ada Arcana Boots. Sepatu ini kasih kalian peningkatan movement speed sebesar 40 poin ya. Selain itu, sepatu ini juga ngasih kalian 15 magic penetration. Jadi, ini sepatu khusus buat kalian yang menggunakan hero dengan tipe serangan magic. Jadi, kalau kalian pas lagi menggunakan skill magic tapi kok kayaknya kurang berasa, kalian cocok banget pakai sepatu ini. Kenapa? Ya iyalah, namanya juga magic penetration. Yang belum ngerti apa itu magic penetration, bisa cek pembahasannya di sini. Jadi, kalau yang masih nanya-nanya apa itu magic penetration, ketahuan nih nontonnya loncat-loncat. Next, magic shoes. Masih sama ngasih penambahan 40 movement speed ya. Tapi kalau si Arcana Boots tadi ngasih magic penetration, Magic Shoes ini ngasih 10% cooldown reduction. Kalau dari namanya sih magic ya. Tapi sepatu ini nggak khusus buat hero dengan serangan magic aja. Sepatu ini cocok banget buat semua role. Yang ngerasa cooldown skillnya lama, bawa deh sepatu ini. Lumayan loh. Buat MM atau tank juga boleh. Balik lagi sama gaya kalian bermain, nggak ada yang salah dengan bawa sepatu ini. Next, sepatu yang ngasih penambahan movement speed paling kencang, yaitu Rapid Boots. Sepatu ini sebenarnya sama sepatu-sepatu yang lain sama, ngasih penambahan 40 movement speed. Tapi bedanya, Rapid Boost di sini akan ngasih kalian penambahan 40 movement speed lagi kalau kalian tidak memberi dan menerima damage selama 5 detik. Kalau kalian memberi atau menerima serangan, nanti si lambang Rapid Boost ini akan muncul seperti ini. Nah, waktu indikator ini aktif, berarti item ini lagi gak bekerja nih. Kalian jalannya jadi lambat. Dan waktu cooldownnya selesai, baru deh kalian jadi cepet lagi. Sepatu ini tuh bagus banget buat ngejar sama buat kabur dari pertandingan. Nah, buat yang hadapin musuh yang pakai sepatu ini, usahakan kalau kalian mau kabur, kalau memang bisa nih ya, kalian kasih dulu damage 1 kali ke musuh kalian, baru deh kalian kabur. Biar yang ngejar kalian ini, larinya gak kenceng-kenceng amat. Oke, itu tadi sepatu terakhir yang kalian bisa beli hanya dengan boots dan ditambah gold. Nah, sekarang gue akan bahas 4 sepatu sisanya. Yang ini pembeliannya perlu penambahan item lain. Ini seru nih. Buat yang udah nonton video-video lainnya gue, pasti paham bener nih. Oke, kita bahas yuk. Yang pertama, kita mulai dari si Demon Shoes dulu. Item Demon Shoes ini butuh item dasar boots pastinya, ditambah 2 magic necklace. Nah, magic necklace ini kan ngasih 10 mana regen. Kalau pakai 2, berarti nambahnya 20 mana regen dong. Nah, kalau udah jadi Demon Shoes, kalian akan dapat 30 mana regen. Naik lagi tuh 10 poin. Nah, terus bukan gitu aja. Kalau kalian pakai Demon Shoes ini, setiap kalian eliminasi hero musuh, mana kalian akan regen sebanyak 10%. Kalau bunuh minion, nambahnya 4%. Jadi, kalau mana kalian habis, cukup main hati-hati, creeping-creeping, mana kalian akan penuh lagi. Oh iya, movement speed yang dikasih sama ya sama yang lain, 40 poin. Buat yang ngerasa mananya suka bocor, boleh nih coba Demon Shoes. Next, kita punya Swift Boots. Item dasarnya boots sama dagger merah nih. Movement speednya naik 40 poin. Plus attack speed 15% karena digabungin sama dagger tadi ya. Kalau daggernya doang ngasih cuma 10% ya. Jadi kalau digabungin, efeknya meningkat. Nggak ada yang spesial ya buat spot ini. Jadi intinya yang mau nambah attack speed aja. Buat hero-hero kayak tank, kayaknya kurang cocok deh ya.
Nah, kalau buat yang pakai hero-hero tank atau yang mau bikin kalian agak tanky dikit, kalian ada dua pilihan sepatu nih. Tergantung kalian mau ambil pertahanan dari segi mana. Yang pertama, Warrior Boots. Sepatu dengan material dasar boots sama leather jerkin. Leather jerkin ini ngasih 18 physical defense ya. Jadi kalau digabungin, pastinya Warrior Boots ini juga ngasih physical defense dong. Dan yang dikasih itu 22 poin. Movement speednya tetap ya, nambah 40 poin. Terus dengan sepatu ini, tiap kalian diserang pakai basic attack, physical defense kalian ini akan meningkat sebesar 5 poin. Yang akan terus naik setiap menerima basic attack sampai maksimal 25 poin. Durasinya 3 detik. Jadi, sepatu ini menurut gua paling cocok buat hero-hero yang agak tebel atau hero-hero di garis depan. Atau yang pakai hero di garis belakang kayak MM sama Mage, tapi takut mati, sepatu ini juga bisa jadi pertimbangan. Dan sepatu defense kita yang kedua sekaligus sepatu terakhir di kelas item movement nih. Yaitu sepatu yang pakai material boots sama magic resist clog. Yaitu Tough Boots. Nah, kalau tadi Warrior Boots ngasih 22 physical defense, Tough Boots ini ngasih kalian 22 magic defense. Terus dia akan ngurangin efek crowd control sebesar 30%. Simpelnya, kalau kalian pakai sepatu ini, efek-efek stun dan lain-lain ini akan lebih cepat hilang. Jadi kalau musuh kalian banyak hero-hero stun, boleh deh bawa sepatu ini. Gak pernah kepikiran ya? Nah, udah semua item movement speed tuh gue bahas satu persatu. Udah gue kasih sedikit gambaran juga, dan kondisi kapan kalian perlu bawa masing-masing itemnya. Mudah-mudahan nambah variasi kalian dalam bermain.